Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Walfiati Rohma. Saya mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dari IAIN Kudus semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan COVID-19 atau virus corona dengan patologi sosial. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai patologi sosial terlebih dahulu. Jadi, patologi sosial itu merupakan sebuah permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat, di mana permasalahan sosial tersebut pastinya sudah mengubah tatanan nilai ataupun tatanan norma yang sudah melekat di suatu masyarakat, sehingga permasalahan sosial tersebut nantinya akan memunculkan adanya penyakit-penyakit sosial. Seperti itu penjelasan mengenai patologi sosial. Nah, kenapa kok virus corona ini bisa dikaitkan dengan patologi sosial? Jadi, sejauh ini virus corona atau COVID-19 ini sudah memberikan banyak perubahan terhadap aspek-aspek yang ada di suatu negara, baik itu aspek perekonomian, aspek sosial budaya, maupun aspek yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan sosial yang timbul karena adanya wabah COVID-19 dalam aspek perekonomian. Jadi di sini tidak hanya Indonesia saja yang mengalami dampak yang cukup dahsyat pada perekonomian, tetapi negara-negara yang notabene-nya sudah menjadi negara maju pun turut mengalami dampak pada perekonomiannya. Nah, di Indonesia sendiri adanya pandemi virus corona ini berdampak pada turunnya nilai tukar mata uang rupiah. Selain itu, banyak sekali masyarakat yang khawatir mengenai krisis moneter yang terjadi di era 90-an, di mana ketika adanya pandemi itu memunculkan adanya krisis moneter, maka akan berdampak pada banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena PHK. Seperti itu. Nah, jika masyarakat terkena PHK pada saat ini, saat adanya pandemi virus corona seperti ini, pastinya masyarakat yang terkena PHK tersebut tidak memiliki pemasukan sama sekali. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini sudah pasti tidak ada lowongan pekerjaan di perkantoran ataupun industri yang lainnya. Nah, sehingga dengan adanya hal tersebut, masyarakat yang terkena PHK ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka akan ketika tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka masyarakat yang terkena PHK ini nantinya akan melakukan tindakan kriminal agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, tindakan kriminal tersebut itu bisa berupa pencurian, pencopetan, pembegalan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selain itu terdapat juga keputusan dari Kemenkumham, di mana Kemenkumham memberikan kebijakan, yaitu kebijakan asimilasi napi, di mana tujuan dari asimilasi napi adalah untuk memotong penyebaran COVID-19 di area rumah tahanan. Nah, kalau menurut saya ini merupakan keputusan yang bisa dibilang keliru, karena jika narapidana itu dikeluarkan dari sel tahanan, maka dikhawatirkan ketika sudah berada di lingkungan masyarakat itu narapidana yang sudah dibebaskan akan melakukan tindakan kriminalitas lagi, seperti itu. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai
permasalahan sosial yang timbul karena COVID-19 dari aspek sosial budaya ataupun psikis masyarakat Indonesia. Nah, ketika awal-awal pandemi virus corona ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasa cemas, merasa was-was dan ketakutan mengenai COVID-19 ini. Jadi masyarakat Indonesia takut jika mereka tertular dari orang lain seperti itu. Ini dibuktikan dengan adanya sebuah video pada awal-awal masa pandemi, di mana video tersebut menunjukkan, memperlihatkan ada seseorang yang tergeletak jatuh di jalan, dan di situ banyak sekali masyarakat yang melihatnya. Namun masyarakat tersebut tidak mau menolong karena mereka takut. Mereka berpikir bahwa orang tersebut sedang berada di masa inkubasi virus corona. Jadi masyarakat berpikir bahwa orang tersebut itu terkena virus corona seperti itu. Jadi masyarakat yang melihat hanya melihat saja dan tidak mau menolong sampai tenaga medis datang untuk membawa orang tersebut seperti itu. Nah, selain itu juga adanya pandemi ini menimbulkan penyakit sosial berupa diskriminasi sosial. Jadi ketika ada orang yang mempunyai gejala COVID-19 nantinya akan diasingkan atau dijauhi oleh lingkungan masyarakat tersebut. Padahal belum tentu orang yang memiliki gejala sama seperti COVID-19 itu terkena COVID-19 juga seperti itu ya. Nah, selain itu juga terdapat penolakan dari masyarakat, di mana penolakan ini itu terjadi pada jenazah dari korban positif corona yang sudah meninggal ya tentunya. Jadi ada suatu desa yang menolak untuk memakamkan jenazah dari pasien positif corona karena takut virus itu tersebar di desa tersebut. Padahal jika pasien positif corona itu meninggal, pastinya akan melewati protokol-protokol tentang pemandian jenazah terkait korban positif virus corona tersebut. Jadi kalau nantinya dimakamkan dimakamkan, orang yang memakamkan jenazah tersebut juga tidak tertular oleh virus corona seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai PSBB dan karantina wilayah. Jadi di sini pemerintahan Indonesia lebih memilih untuk menerapkan PSBB daripada karantina wilayah karena kepala negara kita beranggapan bahwa bahwa karantina wilayah ini sama seperti lockdown, di mana ketika kebijakan lockdown itu ditetapkan, maka masyarakat tidak boleh melakukan sebuah aktivitas. Jadi hanya berdiam diri di rumah saja. Aktivitas perekonomian mati, aktivitas transportasi mati, aktivitas sosial budaya pun juga mati. Intinya semuanya mati dan masyarakat harus berada di dalam rumah. Nah, sedangkan Indonesia sendiri itu kategori perekonomiannya adalah menengah ke bawah. Jika nantinya diterapkan sistem kebijakan karantina wilayah, maka akan berdampak pada perekonomian negara Indonesia yang semakin memburuk. Nah, seperti itu ya. Jadi akhirnya pemerintahan lebih menetapkan PSBB. Jadi PSBB sendiri itu merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar, yaitu dengan adanya kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kasus positif COVID-19 di Indonesia.
Namun kebijakan ini juga tidak mematikan aktivitas perekonomian dari masyarakat. Nah, kebijakan mengenai PSBB tersendiri itu mempunyai protokol-protokol kesehatan berupa ketika kita keluar rumah kita wajib menggunakan masker, dan ketika sedang di luar kita dituntut untuk melakukan social distancing atau jaga jarak dengan jarak aman antara 1-2 meter dengan orang lain. Kemudian kalau perlu kita juga membawa hand sanitizer ketika keluar rumah. Selain itu juga pemerintah menyuruh agar masyarakat sering-sering untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, kebijakan mengenai PSBB ini awalnya diterapkan di kota-kota besar ataupun di kota yang mempunyai mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Namun hingga saat ini kebijakan PSBB sudah diterapkan di seluruh wilayah negara Indonesia, seperti itu. Jadi menurut saya pemilihan opsi kebijakan PSBB daripada karantina wilayah menurut saya sudah cukup efektif dalam menekan laju pertumbuhan COVID-19. Dan selain itu, masyarakat juga dapat melakukan aktivitasnya, baik aktivitas perekonomian, namun tetap berada dalam batasan-batasan tertentu, dan juga harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan dalam PSBB. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai mudik dan pulang kampung, di mana kedua hal ini mendapatkan pro kontra dalam masyarakat, karena pendapat dari Presiden Jokowi bahwa mudik dan pulang kampung itu merupakan dua hal yang berbeda. Sedangkan pendapat dari Kemenhub ini mengatakan bahwa mudik dan pulang kampung itu sama saja. Kemudian pastinya teman-teman sudah mengetahui mengenai pro kontra mengenai mudik dan pulang kampung. Jadi saya tidak akan membahas itu ya. Nah, di sini Kemenhub mengeluarkan sebuah kebijakan, di mana kebijakan tersebut adalah mengenai pengendalian transportasi. Jadi Kemenhub akan membatasi moda transportasi. Nah, kebijakan ini bertujuan agar virus corona itu tidak menyebar di daerah-daerah terpencil sekalipun. Nah, karena apa? Jika moda transportasi masih berjalan secara seperti biasanya dan tidak ada pengendalian, maka dikhawatirkan ada seseorang yang melakukan perjalanan atau melakukan mobilitas dari daerah yang sudah dinyatakan zona merah ke daerah yang masih aman-aman saja, masih jauh dari adanya virus corona. Katakanlah ketika ada seorang yang berasal dari Jakarta, kemudian orang tersebut melakukan perjalanan ke desa asalnya. Nah, dengan adanya mobilitas seperti itu, adanya perjalanan seperti itu, dikhawatirkan orang yang melakukan perjalanan dari zona merah itu membawa virus corona, dan virus tersebut akhirnya tersebar di sepanjang perjalanan yang sudah ditempuh oleh orang yang melakukan mobilitas tersebut, dan akhirnya virus corona pun akan menyebar di daerah tujuannya.